Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel saya, Bang Ipin Dev. Nah, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat API login dan register menggunakan JSON Web Token atau JWT. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih belajar tentang Laravel dan juga tentang JSON Web Token, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kalau misalkan teman-teman masih kurang paham, nanti silahkan bertanya aja di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama, silahkan atau kita masuk ke project kita. Baik, di sini saya mempunyai suatu project Laravel yang masih fresh, belum saya apakan. Ini kita akan coba menginstal JSON Web Token di file project Laravel kita. Pertama-tama kita akan masuk ke situs ini Laravel nih, atau kita ketikkan aja dari awal Laravel JWT. Di bagian ini pilih yang paling atas saja, ini Laravel JWT, diklik, kita akan install sesuai dengan perintah yang sudah ada di dokumentasinya. Pertama kita disuruh menginstal Composer Requirement ini kita copy, kita taruh di sini, enter, kita tunggu sebentar. Oke, ini kita tunggu sebentar. Ini tergantung dari koneksi internet teman-teman. Di sini saya menggunakan koneksi internet yang lumayan speednya itu nggak terlalu kencang seperti itu. Oke, sudah. Selanjutnya kita disuruh menginstal apa ini, PHP Artisan. Nah, kita publish dulu. Ini kita copy, lalu kita paste. Publish sudah selesai. Selanjutnya install secret JWT secret. Nah, ini kita install juga. Oh, di sini setelah itu saya udah ada ya. Oke, ini saya yes aja lah. Yes, oke. Ini udah ada. Ini udah. Selanjutnya kita buka Quick Start. Nah, Quick Start di sini kita akan menambahkan JWT subject di dalam model user. Oke, kita masuk ke sini. Kita masuk ke user, atau ini kita copy model user, masuk ke model user, model user. Nah, user di sini kita disuruh implementasi JWT subject. Ini kita copy, kita taruh di sini, implement subject. Nah, ini ada merah-merah ya, tandanya kalau merah-merah seperti ini ada beberapa yang harus kita tambahkan. Kita disuruh menambahkan dua ini, JWT identifier dan juga JWT custom claim. Kita copy di bagian paling bawah. Ini sudah. Lalu kita panggil JWT subject. Nah, sudah panggil. Nah, errornya sudah hilang. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita disuruh menambahkan guardnya ini. Untuk defaultnya ini menggunakan API. Jadi kita akan masuk ke root. Maaf, tadi bukan root, di config out. Di config out ya. Out config, pilih. Nah, di sini kita harus ubah ke API. Lalu selanjutnya ini saya sudah menambahkan dikit ya tadi. Oke, ini API seperti yang bawah tadi, yang sini ini sudah saya tambahkan. Lalu terakhir kita buat routing. Kita masuk ke routingnya kita menggunakan API. Jadi untuk web ini kalau kita nggak menggunakan JWT, kita menggunakan web. Tapi karena defaultnya sudah kita ubah ke API di sini, jadi kita harus menggunakan API. Oke, di sini saya copy. Maaf, ini udah ada ya sepertinya. Nah, di sini yang nggak ada itu adalah out controller karena kita belum buat. Nah, kita akan buat dulu untuk out controllernya. Kita generate lagi PHP Artisan make controller API out controller. Oke, di sini saya kenapa menambahkan double slash? Double slash ini artinya kita akan membuat folder API dan kita akan menaruh file out controller ini di dalam folder API tersebut. Nah, maksudnya akan kita taruh di dalam sini http controller. Nah, di sini nanti di bawahnya sini ada folder API. Kita coba.
Ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil kita generate untuk folder out controller. Selanjutnya di bagian routing tadi, di bagian routing ini sudah kita panggil. Nah, di bagian atasnya ini seharusnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan cara yang seperti ini, menggunakan cara yang seperti ini tadi, cara lama menggunakan yang versi Laravel 7 ya. Ini teman-teman bisa menggunakan ini kalau misalkan udah ada. Tapi kalau misalkan belum ada, ini silakan teman-teman buat yang versi terbaru aja seperti ini. Out controller, dan jangan lupa dipanggil lokasinya di mana. Oke. Kalau sudah, ini saya menambahkan satu file baru atau satu routing baru, namanya adalah register, karena defaultnya ini hanya sampai login ya, belum ada register. Kita tambahkan register seperti ini. Kalau sudah, kita akan buat controllernya. Nah, kita copy aja ini bagian sini, bagian bawah ini kita copy semuanya. Oke, kita copy, kita paste di sini. Nah, ini tenang saja, kalau merah-merah seperti ini yang error hanya extensionnya. Jadi di sini ada extension namanya PHP Intel Pens. Nah, di situ yang menyebabkan ini ada error. Jadi nggak apa-apa ini sebenarnya nggak error. Oke, tadi kita sudah buat beberapa fungsinya, login, me, logout, refresh. Nah, satu lagi di sini kita buat register, public function register. Oke, register udah seperti ini. Oke, ini saya sebenarnya udah buat function register. Ini kita tinggal copy, kita masukkan ke sini, register. Ini saya tambahkan aja request. Lalu ini validator saya panggil, validator, modul usernya juga saya panggil. Untuk enkripsinya saya menggunakan S, ini sudah. Nah, untuk yang respon ini sebenarnya custom tadi, tapi ini saya mau buat normal dulu aja. Normalnya response JSON. Nah, sudah. Ini juga sama yang di bawah, return response. Di sini juga. Oke, pendaftaran berhasil. Nah, sekarang yang perlu kita buat adalah kita belum menggenerate atau kita belum membuat database-nya. Di database ini kita akan masuk ke bagian env. Bagian env kita akan set nama dari DB-nya. Di sini saya membuat DB-nya namanya dev. Dan ini untuk password saya. Root. Oke, seperti ini. Lalu kita akan generate PHP artisan migrate class. Oke, udah berhasil tergenerate. Kita akan cek ke database. Oke, ini kosong ya, kosong semuanya. Kita akan tes menggunakan Postman. Kita close aja. Atau sebentar, ini kalau misalkan teman-teman cek bagian bawah, di sini ada JWT secret. Ini yang berhasil kita install. Oke. Kita close, kita cek dulu, ini sudah, autentikasi juga sudah, ada JWT, usernya JWT subject udah kepanggil semuanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke Postman, kita akan testing, kita akan coba bagian register dulu. Nah, untuk register ini silakan teman-teman masuk ke bagian body, atau silakan kalau teman-teman belum buat environment, ini disesuaikan dengan path-nya. Misalkan namanya adalah seperti ini, localhost. Nah, bisa seperti ini. Tapi kalau saya sudah buat environment-nya di sini, environment, lalu buat baru, sudah ditambahkan seperti ini. Oke, nah ditambahkan seperti ini, udah bisa kita gunakan tanpa harus mengubah-ubah. Di sini saya buat register, masuk ke bagian header. Maaf, di bagian header dulu. Di bagian header, di sini kita tambahkan satu assetnya kita gunakan application JSON. Oke, kita save dulu.
Terus kita masuk ke bagian body masuk ke form data atau bisa menggunakan raw. Di sini bisa menggunakan raw, bisa menggunakan form data. Yang perlu kita set di bagian register tadi itu adalah name, email, password ya. Emailnya itu required, password required juga, name required. Untuk email ini unik. Oke, seperti ini. Kita akan testing. Name admin, email admin@gmail.com. Nah, contoh ini passwordnya belum saya isi. Oke, kita save. Unauthenticate, ini nggak boleh. Maaf, ini nggak boleh ini sebenarnya. Authenticate. Nah, maksudnya kita kekurangan satu. Nah, misalkan password kita isi, cuman nilainya nggak ada. Kalau misalkan nilainya nggak ada, kita send lagi. Oh iya, ini karena gagalnya di sini, unauthenticate kan. Nah, di sini kita kena middleware. Padahal middleware itu yang dikecualikan adalah login saja di sini. Nah, di sini perlu kita menambahkan satu yang namanya register. Oke, seperti ini baru kita bisa coba. Kita send ulang lagi. Kita kosongkan dulu untuk datanya. Oke, kita send. Nah, di sini kita membutuhkan respon. Maaf, ini kesalahan respon. Ya di sini ya. Coba saya tes lagi. Nah, ini errornya adalah password. Passwordnya karena nggak kita isi. Ini password field required. Oke. Oke, lalu coba kalau kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, ada kesalahan lagi di sini. Kita nggak memasukkan ini. Oke, kita nggak memasukkan. Di sini juga kita nggak set. Yang kita perlu kita set di sini, kalau gagal itu responnya 400. Status code-nya kalau berhasil 201 ya created. Oke. Atau 200 saja lah. Oke. 200. Nah, kita send. Oh iya, ini register ya. Maaf, ini register kan. Ini udah berhasil berarti tadi. Oh, coba kita hapus. Nah, kita send ulang. Nah, pendaftaran berhasil, tapi responnya kok begini? Responnya jelek banget. Responnya harusnya tidak begini. Responnya mungkin seperti ini aja. Di bawah ada ya. Seperti ini. Nah, ini message pendaftaran gagal. Ini message pendaftaran berhasil. Oke. Pendaftaran gagal. Di sini message-nya pendaftaran berhasil. Oke. Kita coba lagi dengan email berbeda. admin 2 maksudnya sama. Oke, message-nya pendaftaran berhasil. Kita cek ke database. Nah, sudah ada. Sekarang kita akan coba tes login menggunakan email ini. Kita akan coba menggunakan email yang kedua dulu. Ini kita copy, lalu kita akan masuk ke login. Nah, di bagian login ini kita perlu set juga. Set bagian header. Bagian header kita tambahkan accept. Oke, application JSON. Oke, lalu di bagian authorize, kita coba ini email password admin 2 ya. Oke, kita set. Nah, ini kita udah berhasil mendapatkan tokennya. Tokennya ini kita copy, lalu coba kita gunakan untuk melihat data kita sendiri. Di bagian me, kita set bagian authorization. Tadi kan tipe yang login itu kan bearer ya. Bearer berarti kita harus menggunakan bearer. Di sini bearer token, kita tambahkan bagian ini. Lalu headernya juga kita set
accept application JSON. Oke, kita tes. Nah, ini kita berhasil mendapatkan data kita yang login, berhasil menggunakan data ini. Selanjutnya kita akan mencoba logout ini. Oke, kita coba logout. Kalau kita logout, kita harus menggunakan token. Nah, tokennya tadi kita pastekan di sini, terus kita logout. Nah, sukses logout. Kalau kita coba masuk ke Mi tadi, Mi yang bagian ini kan harusnya kalau sudah di logout, ini sudah tidak bisa untuk login. Kita sign ulang. Nah, unauthenticate berarti tidak bisa digunakan untuk memanggil data kita sendiri. Seperti itu. Lalu untuk refresh token bagaimana? Kita harus coba login dulu. Kita coba login lagi. Nah, ini kita dapatkan token yang ini ya. Ini kita dapatkan. Oke, lalu kita gunakan untuk ke Mi. Di bagian Mi ini, di bagian tadi authorization. Nah, ini kita kopikan. Nah, ini kita dapat ya. Nah, ini sudah kita dapat. Lalu kita akan refresh token. Bagian refresh token, ini kita membutuhkan sama juga token tadi. Oke, kita paste, lalu kita akan refresh. Nah, ini adalah token yang baru ya. Tokennya kita copy. Seharusnya kalau sudah token sudah di refresh, yang Mi ini tidak bisa digunakan untuk memanggil data kita. Coba ya, kita tes. Ini masih menggunakan token yang lama. Oke. Nah, udah nggak bisa. Kalau kita menggunakan yang dari refresh token tadi, ini sudah kita copy, lalu kita paste token di sini, lalu kita send ulang. Berhasil mendapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu cara menginstal JSON token JWT di Laravel 11. Misalkan masih ada yang kurang jelas, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.